Tentara ini pulang ke kampung halaman setelah bertahun-tahun berjuang di medan pertempuran untuk negaranya. Tapi bukannya bahagia setelah sampai, dia justru harus melihat seluruh keluarganya telah tewas akibat ulah pemerintah dan rumahnya malah dijadikan kandang babi. Seketika ia pun murka dan akan menuntut darah hina para penguasa, dan inilah dia. Film berlatar belakang di tahun 1845 di mana Irlandia berada di bawah kekuasaan kerajaan Inggris. Pada masa itu Irlandia mengalami bencana kelaparan terburuk dalam sejarah Eropa karena gagal panen akibat fungi dan wabah demam yang mengakibatkan setidaknya 2 juta orang Irlandia kehilangan nyawanya. Hal tersebut diperparah dengan kebijakan-kebijakan tuan tanah dari kerajaan Inggris yang tak berpihak kepada para petani. Beban pajak yang begitu tinggi ditambah komoditi kentang dan lain-lain yang tiba-tiba membusuk semakin memperparah keadaan mereka. Banyak dari mereka hidup menderita, diusir dari rumah oleh para polisi yang karena tidak bisa membayar pajak serta sewa, hingga banyak yang meninggal di jalanan. Di sisi lain, seorang pria Irlandia bernama Martin ini kini telah pulang ke kampungnya setelah dipaksa ikut berperang oleh kerajaan Inggris di Afghanistan. Sepanjang perjalanan, Martin melihat para penduduk kampungnya berada dalam kondisi yang mengenaskan, seolah pemerintah Inggris tidak peduli dengan nasib mereka. Kini Martin telah sampai di rumahnya, namun ternyata rumahnya sudah dijadikan kandang babi oleh Bertha, pamannya sendiri. Bertha bilang kalau ibunya sudah meninggal setahun yang lalu, sementara kakaknya Arthur telah tewas dijatuhi hukuman gantung karena menikam utusan tuan tanah yang akan menyita hasil ladang dan juga telah mengusir anak istrinya. Ternyata pamannya si Bertha ini juga adalah jurusita tuan tanah dan meminta maaf kepada Martin karena ia tidak bisa membantu ibu dan kakaknya Martin. Setelah itu Martin datang ke rumah istri kakaknya bernama Anya, lalu memberikan roti biskuat kepada mereka yang sedang kelaparan. Tidak lama Michael, anak pertamanya, pulang dari mencuri ubi untuk mengganjal perut adik-adiknya. Michael nampak begitu benci dengan Martin karena pamannya itu telah mau-maunya jadi tentara kerajaan Inggris dan menyebut Martin sebagai seorang pengkhianat. Tanpa ia sadari, sesungguhnya dulu Martin terpaksa melakukan itu demi menghidupi ibunya. Lalu Martin pun memberikan beberapa uang dan mengajak mereka untuk ikut pindah ke Amerika. Esok harinya saat akan mengunjungi makam sang ibu, Anya bercerita kalau tanaman mereka tiba-tiba layu, bahkan kentang telah membusuk di dalam tanah sebelum masa panen. Di saat makanan sulit didapat dan hasil panen sangat sedikit, tuan tanah dan polisi justru mengusir orang-orang yang tidak bisa membayar pajak. Rumah dirubuhkan dan sisa-sisa kentang serta gandum mereka diambil paksa. Tidak hanya itu, wabah demam kemudian datang dan merenggut nyawa dari para penduduk. Keesokan harinya, Anya diusir dari rumah oleh polisi dan seorang agen jurusita bernama Cronin atas perintah dari tuan tanah yang ingin mengosongkan wilayah ini. Polisi-polisi di sana adalah orang Inggris yang bekerja di bawah tuan tanah dan mereka juga tak peduli dengan keadaan para penduduk. Tidak lama Martin telah datang dan dihadang oleh para polisi. Di sisi lain, Anya dan anak-anaknya tak mau menyerahkan rumah ini karena gubuk ini adalah satu-satunya tempat bernaung mereka dari cuaca dingin. Martin terus memanggil mereka dan berjanji mengajaknya pindah ke Amerika, namun ia langsung dipukul polisi yang membuat Anya akhirnya mau keluar sambil melihat rumahnya yang akan dirobohkan. Sementara itu, Sersan menyuruh anggotanya untuk menangkap Michael yang kemarin mencuri ubi, namun Michael pun ditembak setelah menikam seorang petugas pajak yang tentu membuat Anya menangis si anak sulungnya itu. Sementara Martin kini digelandang ke kantor polisi karena mengganggu kinerja aparat di sana.
Martin hanya diam menahan amarahnya kepada orang-orang Inggris ini yang tak pernah peduli kepada penduduk pribumi di tengah wabah demam dan kelaparan. Tidak ada rasa kemanusiaan dalam jiwa mereka hingga pada akhirnya komandan bertanya tentang senjata yang dibawa oleh Martin dan setelah berhasil membakar markas polisi, Martin lantas kemudian pergi dari sana. Pagi harinya salju telah turun, lalu ia kembali mencari Anya serta anak-anaknya di rumah yang atapnya telah dibongkar para polisi. Naas, semua sudah terlambat. Mereka semua telah tewas membeku dalam keadaan tengah berpelukan dengan selembar selimut. Melihat itu, Martin hanya bisa diam. Ia kemudian mengobati luka tembak di lengannya dengan pisau dapur milik Anya dan merencanakan sebuah pembalasan kepada penguasa yang telah merenggut hidup keluarganya. Di sisi lain, di tanah Inggris, seorang tahanan bernama Hannah dibebaskan bersyarat oleh komandan militer dengan sebuah kesepakatan. Hannah dulunya adalah tentara yang kini ditahan karena telah membunuh tawanan, dan oleh karena itu komandan menjanjikan kebebasan kepada Hannah jika ia bisa menangkap seseorang yang telah membakar kantor polisi di Irlandia yang tak lain tak bukan adalah Martin. Faktanya Hannah ini mengenal Martin karena dulu pernah bertugas bersama di Afghanistan, dan Hannah pun tentu menolak tawaran itu. Namun komandan mengancam akan menggantungnya jika Hannah tak mau mengambil tugas ini. Kembali ke Martin yang sedang menuju rumah Berta sambil membawa babi peliharaan Berta dari rumah ibunya. Tak berapa lama Berta datang dan terkejut melihat Martin telah berada di dalam rumahnya. Martin begitu marah kenapa pamannya itu memilih kerja kepada tuan tanah dan tak melindungi sanak saudaranya sendiri, lalu mengeluarkan sebilah pisau kemudian bertanya, siapa hakim Inggris yang telah menggantung kakaknya? Berta pun bilang kalau hakim dan polisi semua tunduk kepada tuan tanah, lalu tanpa diduga ia justru berencana untuk membunuh Martin. Scene berpindah kepada Hannah dan Pop yang kini tiba di Irlandia untuk memburu Martin yang ditemani prajurit muda bernama Hobbs yang akan mengurusi kuda mereka. Di sisi lain, Martin kini telah datang di pengadilan di mana seorang warga Irlandia disidang karena mencuri sekantong gandum dari gudang tuan tanah demi memberi makan anak istrinya yang tengah sekarat, dan ia pun divonis untuk kerja paksa tanpa gaji selama 6 bulan membangun pelabuhan di Inggris. Setelah selesai, Hakim Bolton terkejut melihat Martin telah berada di ruangannya dan melemparkannya tali gantungan. Tak lama kemudian, Pop, Hannah, dan Bobs menyaksikan Hakim Bolton yang telah tewas tergantung di gedung pengadilan. Lalu mereka menuju ke kampung di mana dikabarkan kalau Berta, pegawai dari tuan tanah, juga telah dinyatakan tewas. Sepanjang jalan mereka melihat para warga tubuhnya kurus kering kerontang karena hasil bumi mereka sudah habis untuk bayar pajak. Mereka akhirnya sampai di rumah Berta dan mendapati kepala Berta sudah diganti dengan kepala babi. Hannah lalu menggeledah mencari barang bukti dan menemukan uang milik Berta masih utuh, yang artinya ini bukanlah sebuah perampokan. Hannah lalu bertanya siapa yang melakukan pembunuhan ini, namun ternyata para warga Irlandia itu tidak bisa bahasa Inggris. Tak lama seorang pria bernama Connor memberitahu dan mengajak mereka ke rumah Martin, lalu mendapati kepala Berta sudah berada di kandang babi bekas rumah ibunya Martin. Hannah pun bilang kalau itu adalah cara menghukum orang-orang Afghanistan untuk seorang pengkhianat yang mungkin menjadi inspirasi Martin saat berperang di Afghanistan. Malam harinya Martin mendatangi sebuah tenda di mana ada makanan gratis yang disediakan oleh gereja dan relawan Inggris.
Saat para warga masih menyanyikan lagu-lagu pembukaan ibadah, Martin pun nyelonong masuk lalu segera mengambil semangkuk sup kentang. Semua orang pun dibuat heran dengan tingkah dari Martin, lalu ditegur oleh pendeta yang mengatakan kalau kita harus berdoa dulu sebelum makan-makan. Martin pun bilang orang-orang ini sudah mau mati kalau menunggu selesai ibadah, biarkan perut mereka terisi dulu baru beribadah karena Tuhan pasti memaklumi umatnya yang kelaparan. Namun bapak pendeta itu tidak setuju dan Martin langsung menyeretnya keluar kemudian menyuruh para warga untuk segera mengisi perutnya. Tak jauh dari sana, Hannah, Hobbs, dan Pop istirahat sembari membangun tenda dan membuat perapian. Saat itu Hannah bercerita kalau dulu ia pernah ditolong Martin dari kepungan musuh saat berperang di Afghanistan, dan menurutnya Martin adalah prajurit terhebat yang pernah ia temui seumur hidupnya. Esok harinya mereka kebingungan harus lewat jalan yang mana setelah tiba di persimpangan jalan. Connor lalu berkata mungkin Martin menuju rumah Mr. Cronin dan Mr. Cronin adalah agen jurusita yang telah mengusir ibu Martin serta Anya dan anak-anaknya kemarin. Lalu mereka pun bergegas untuk menuju ke sana. Sementara itu Cronin di rumahnya memanggil-manggil anak buahnya, namun tak ada jawaban. Ia kemudian pergi ke gudang dan melihat dua orangnya telah tewas. Kemudian Martin pun menampakkan batang hidungnya. Di gudang itu Martin melihat banyak sekali hasil panen warga yang disita oleh Cronin tanpa ia peduli orang-orang miskin yang ia sita bahkan tak bisa makan. Beberapa menit kemudian Pop dan Hannah pun telah datang dan ditembak oleh Martin. Beruntung Pop masih selamat sementara yang lain mengambil posisi untuk melakukan penyergapan. Hobbs menembak pintu tersebut dan tak lama Martin keluar mengagetkan mereka semua. Sejenak ia pun tertegun melihat Hannah dan Pops menyuruh Hobbs untuk menembaknya, namun Hobbs tak berani melakukannya hingga Martin pun berhasil kabur dan Hobbs langsung disemprot oleh Pops yang sudah begitu emosi. Sementara itu Cronin ditemukan telah tewas di dalam timbunan gandum milik warga yang ia sita sendiri. Mengetahui para korban adalah aparat serta semua bawahan tuan tanah, mereka pun akhirnya tahu kalau tuan tanah bernama Kill Michael adalah target dari Martin selanjutnya. Dan bergegaslah mereka melakukan pengejaran. Hingga di malam hari saat semua beristirahat tanpa suara layaknya ninja, Martin mendatangi Hannah dengan menodongkan sepucuk pistol. Martin pun bilang kalau aku berperang di Afghanistan untuk Inggris, tapi setelah kembali Inggris justru tak peduli dengan kampung halamanku, orang-orangku, bangsaku, keluargaku mati membeku dan kelaparan tercekik pajak tinggi dari pemerintah Inggris. Jika aku yang membunuh, Inggris menyebutku pembunuh, namun jika Inggris membunuh, mereka menyebutnya sebuah perang. Hannah hanya bisa merenung dengan perkataan Martin, lalu ia pun pergi menghilang dalam kegelapan malam. Balelol, kegelapan malam. Esok harinya mereka telah tiba di rumah Lord King Michael, sang tuan tanah yang mengontrol ekonomi dan hukum di kawasan tersebut. Bisa dibilang tuan tanah memegang kekuasaan otonom sendiri di bawah Ratu Inggris sehingga ia bisa melakukan apapun yang ia mau kepada masyarakat bawah, termasuk menarik pajak tinggi kepada para petani yang sedang kesusahan. Pop dan Hannah memperingatkan ke Lord Michael kalau hidupnya dalam bahaya karena Martin akan memburunya. Namun Lord tetap santuy karena ia dikelilingi oleh para tentara tangguh yang siap melindungi semua hidup dan kekayaannya. Di sisi lain Hobbs yang memarkirkan anjing kuda diparkirkan goblok. Di sisi lain, Hobbs yang memarkirkan kuda melihat para rakyat Irlandia kelaparan di luar gerbang menanti ajalnya. Dari perbincangan dengan seorang penjaga, ia mengetahui kalau Lord King Michael akan mengirimkan gandum menuju Inggris. Hobbs tentu keheranan, orang-orang di sini sudah pada sekarat, kenapa tuan tanahnya malah mengirimkan gandum dan kentang untuk Inggris. Seketika hati nurani Hobbs akhirnya tersentuh. Ia menawan penjaga agar gandum dibagikan kepada masyarakat yang kelaparan di luar gerbang.
rasa kemanusiaan yang bergejolak dan meminta agar gerbang itu dibuka supaya orang-orang di luar sana bisa makan lagi. Namun, ceng ceng ceng. Hope pun tewas, namun Lord King Michael tetap bersikukuh membawa sebagian gandum-gandum itu ke Inggris, diikuti oleh orang-orang miskin yang mengais ceceran biji-biji gandum dari keretanya yang dikawal para tentara. Sementara rumah dan gudangnya akan dijaga oleh polisi dan sebagian tentara. Di dalam kereta, Lord yang dijaga tentara dan dikawal penjaga, Hannah dan Pop bilang kalau kereta ini anti peluru dan Martin tak mungkin bisa untuk menyentuhnya. Kini mereka semua telah sampai di kota Dulbin sebelum menuju pelabuhan. Mereka semua istirahat di penginapan di mana para penjaga telah siap hidup mati untuk mengamankan Lord kebanggaan mereka. Tiba-tiba di malam yang tenang, seorang penjaga terlihat tewas dan Martin berhasil menyusup bagaikan seekor siluman. Ia pun berhasil memasuki kamar Lord, namun ternyata Poplah yang berada di ranjang tersebut. Dan ya, Martin dijebak dan membuatnya tak bisa berkutik sama sekali. Pop menyuruh Hannah untuk segera menembak kepalanya, akan tetapi Hannah nampaknya kini telah berpihak kepada Martin yang dengan sekejap berhasil menawan sang tuan tanah dan membawanya kabur. Dan setelah itu karena berkhianat, Hannah pun kini dihukum dan disiksa habis-habisan oleh para penjaga milik Lord. Esok harinya akhirnya mereka semua kembali ke rumah Lord King Michael sembari mencari di mana keberadaan Martin. Sementara itu Hannah kini akan dieksekusi mati karena telah berkhianat kepada Yang Mulia Tuan Tanah. Namun ya, Vinny telah datang untuk menyelamatkan Hannah yang menembak seorang eksekutor dan sontak mereka kocar-kacir akibat sebuah serangan mendadak. Tak lama tiba-tiba Martin pun datang menunggang kuda dengan jubah hitam menutupi tubuhnya lalu segera ditembaki oleh para tentara. Hold those men back. Akan tetapi fakta pun terungkap di mana orang yang telah mereka tembak bukanlah Martin, melainkan Lord King Michael, tuan mereka sendiri. Di sisi lain warga telah mendobrak masuk untuk mencari makanan, sementara Martin seorang diri berperang melawan para penjaga. Martin lalu menembak penjaga gerbang serta Pop dan para warga akhirnya berhasil mendobrak masuk menuju gudang makanan. Di sana Connor dan Hannah berbalik membantu warga mengambil makanan di gudang untuk dibagikan kepada semua rakyat yang tengah sekarat. Sementara itu Martin akhirnya tertembak oleh sersan dan terjadilah duel di antara mereka berdua. Setelah melumpuhkan sersan, Martin pun terkepung, namun Hannah telah datang untuk menyelamatkannya. Akan tetapi Pop ternyata masih hidup dan menembak Martin.
Rupanya Pop ini juga sudah sekarat akibat tembakan di awal tadi, dan ia pun akhirnya pingsan di tengah baku hantam para penjaga dan para warga yang mengambil bahan makanan. Singkat waktu bahan makanan pun sudah bersih direbut para warga, lalu Pop dan sisa-sisa prajurit Inggris memutuskan untuk pulang ke tanah Britania sambil membawa jenazah si tuan tanah. Lalu kembali ke Martin yang kini sembunyi di atas bukit. Di ujung nafasnya ia meminta Hannah untuk melarikan diri ke Amerika. Kemudian Martin akhirnya meninggal dunia, namun bukan sebagai pengkhianat, melainkan sebagai seorang pejuang bagi rakyat miskin serta bangsa Irlandia, dan kisah pun berakhir. Film yang begitu mengesankan seperti yang pernah kita jumpai di negara Konoha. Anjing, negara naon eta Konoha? Yang di sana terdapat orang lapar pun harus bayar pajak. Giliran udah bayar pajak masih aja dipijak-pijak. Yang bayar pajak makan galendo, yang ngurusin pajak jalan-jalan naik Rubicon dan Harley Davidson. Padahal bukan punya dia tetapi punya bapaknya. Oke, sekian dulu dari kami. Terima kasih banyak. Orang bijak taat pajak. Hayu wemang lah cokotan eta barang teu kudu luak liuk atuh. Anjing ieu di KSB ya guys. Tuh, nyokotan barang-barang guys. Habis tuh. Pekakas. Aduh,